Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Rois Arfan. Pemirsa, tambahan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020 sangat dibutuhkan, karena untuk membiayai penambahan tempat pemungutan suara atau TPS. Jika tidak, dikhawatirkan Pilkada justru akan membuat klaster baru COVID-19. Pemirsa, berikut Special Report Corona dan tambahan biaya Pilkada Lamteng. Pemirsa, KPU Lampung Tengah masih menunggu hasil pembahasan penambahan anggaran karena realisasi penambahan anggaran ini sangat dinantikan guna menghindari klaster baru COVID-19 muncul di pelaksanaan Pilkada Lampung Tengah. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 akan digelar 9 Desember mendatang. Di Lampung ada 8 kabupaten kota yang menggelar pilkada, satu di antaranya Kabupaten Lampung Tengah. Seperti daerah lain di Lampung Tengah, berbagai tahapan pelaksanaan pilkada sudah dimulai. Hanya saja KPU Lampung Tengah sepertinya belum begitu tenang karena tambahan anggaran yang diusulkan masih dalam pembahasan. Penambahan anggaran ini sangat penting bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah itu karena menyangkut biaya penambahan tempat pemungutan suara TPS. Dari 1.500 TPS yang direncanakan awal akan ada penambahan 890 TPS atau menjadi 2.390 TPS. Bagi KPU Lampung Tengah, jika usulan penambahan anggaran itu tidak disetujui, pemilihan kepala daerah akan tetap berlangsung meski menggunakan skenario awal dengan 1.500 TPS. Resikonya jika rencana awal dilakukan, maka dikhawatirkan akan muncul klaster baru pandemi COVID-19 di Lampung Tengah. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik Corona dan tambahan biaya Pilkada Lampung Tengah dengan narasumber yang telah hadir di studio dari Ketua KPU Lampung Tengah, Bapak Irawan Indrajaya. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak Irawan, kita mau tahu katanya usulan dana anggaran dari Lampung Tengah ini sudah disetujui. Apa benar seperti itu Pak? Beberapa waktu yang lalu memang benar sudah disetujui secara lisan oleh pemerintah daerah dan TPAD di hadapan saya sebagai ketua, sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah Pak Faisal, kemudian kepala BPKAD dan kepala Bapeda. Di sana disetujui anggaran kami yang kami ajukan adalah 12M. 12M, baik. Tetapi waktu itu disepakati dan disetujui secara lisan itu 8,8. 8,8 disetujui, tapi sampai dengan hari ini memang belum kita tindak lanjuti karena informasi terakhir yang kita dapat dari pemerintah daerah masih menunggu dari persetujuan dari DPRD. Baik, tadi usulan sampai dengan 12M ya Pak? 12M. Nah itu kalau boleh tahu untuk apa saja itu penggunaannya? 12M itu yang pertama untuk penambahan TPS 890 TPS beserta badan ad hoc-nya dan logistiknya. Kemudian ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan untuk APD, badan-badan ad hoc maupun jajaran sekretariat. Baik. Kalau dari kebutuhan untuk persiapan pilkada yang ada di Lampung Tengah sendiri Pak, ini total kebutuhan anggaran semuanya ini berapa mungkin? Kemarin kita yang disetujui dalam NPHD tahun 2019 itu 48.750 juta, 750 miliar. 48 miliar 750 juta. Nah, kemudian kita minta tambahan anggaran kaitannya dengan protokol kesehatan karena ada Covid ini itu 12M sekian. Nah, sehingga yang disetujui itu hanya 8,8, jadi sekitar 48.750 ditambah dengan 8,8. Itu yang telah disetujui dengan NPHD itu 48 miliar 750. Yang 8,8 kita masih nunggu. Informasi terakhir mudah-mudahan nanti Agustus kita bisa adendum. Baik. Artinya kalau dilihat tadi beberapa permintaan sudah ada yang disetujui, kemudian ada beberapa hal yang sudah siap. Ini persiapan di Kabupaten Anda sendiri sudah aman seperti itu atau malah sebaliknya? Dari sisi anggaran sebetulnya tidak ada masalah. Baik. Karena hitung-hitungan kita sampai dengan ke badan ad hoc yang paling bawah di KPPS sudah tercover. Hanya saja yang jadi persoalan adalah kita ingin percepatan.
agar adendum dengan anggaran tambahan anggaran yang 8,8 ini segera bisa direalisasikan supaya kami juga punya pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian juga laporan yang harus kami sampaikan ke KPU RI. Baik. Tadi kan sebelumnya kita berbicara bahwa permintaan dari Lampung Tengah sendiri ada 12 M ya Pak. Iya. Kemudian yang disetujui 8,8. 8,8. Nah, kemudian apabila tidak tidak semuanya dipenuhi, mungkin akan mengajukan kemana lagi atau memang sudah cukup seperti itu? Kalau seandainya 8,8 tidak dipenuhi, saya pikir pemerintah daerah tidak goodwill, ya. Baik. Karena agreement yang kita pegang itu adalah bagaimana secara lisan disampaikan di hadapan saya sebagai ketua, kemudian sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah Pak Faisal, kemudian kepala BPKAD dan kepala Bapeda. Artinya dari sisi penempatan anggaran dan dari sisi siapa yang mendengarkan dan yang menyampaikan itu clear, karena yang menyampaikan adalah Pak Bupati sendiri. Nah, tadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau tidak tercover? Kalau tidak tercover, saya pikir pemerintah daerah tidak komitmen dengan apa yang disampaikan. Kalau tidak komitmen dengan apa yang disampaikan, tentu saja ada hambatan-hambatan dalam rangka pelaksanaan. Tetapi kami percaya, kami optimis bahwa pemerintah daerah tidak akan mendustai apa yang sudah disampaikan kepada kami. Artinya sampai saat ini KPU juga masih menunggu seperti apa? Masih menunggu, karena informasi terakhir akan dilakukan adendum pada bulan Agustus. Ketika sudah dilakukan adendum kan berarti clear, gitu. Oke, kalau kita lihat di Lampung Tengah sendiri Pak, apakah ada kemungkinan apabila anggaran-anggaran ini semakin sulit, kemudian hal-hal yang diminta tidak dipenuhi, akan terjadi penundaan seperti itu? Komitmen kita tidak akan terjadi penundaan, karena di dalam beberapa regulasi sudah jelas bahwa pemilihan kepala daerah serentak ini tetap akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Baik. Nah, tahapan-tahapan yang sudah kami lalui sampai dengan menjelang tanggal 9 Desember itu sudah. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk kita melakukan penundaan. Tinggal sekarang bagaimana komitmen pemerintah daerah meneruskan, kemudian mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan kepada kami. Baik, artinya apabila dikatakan akan ada penundaan itu tidak akan terjadi seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ada. Oke. Kemudian kalau di proses dengan anggaran ini Pak, terkait dengan beberapa anggaran yang diminta oleh KPU kepada pemerintah daerah. Kemudian itu apakah hal-hal ataupun tahapan apa yang memang mendesak membutuhkan biaya Pak? Saya pikir kalau kita bicara tentang tahapan di pemilihan kepala daerah, semua tahapan itu tetap mendesak, dibutuhkan anggaran. Hari ini tahapan kita yang sudah kita lalui, yang sedang berjalan. Baik. Hari ini adalah coklit oleh teman-teman PPDP. Jadi petugas pemutakhiran data pemilih. Ini dari tanggal 15 kemarin sampai dengan tanggal 13 nanti. Sekarang tahapannya adalah tahapan pencoklitan. Itu adalah tahapan data awal. Oke. Data awal untuk nanti sebelum sampai dengan ke DPT. Baik. Nah, itu tahapannya sekarang. Baik. Pertama kita akan iklan dulu. Oke. Baik pemirsa, perbincangan kita dengan Pak Irawanut semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Special Report. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik Pak Irawan, kita akan lanjutkan obrolan kita. Kita tadi sempat berbicara terkait dengan tahapan Pak, sudah proses tahapan. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan dari KPU Lampung Tengah sendiri, tahapan apa yang membuat mungkin tertunda ataupun tahapan yang terkendala karena anggaran ini Pak? Sebetulnya kalau kita bicara tertunda dan terhambat karena anggaran nggak ada. Tidak ada. Kemarin ada tertunda itu tahapan karena memang itu ada persoalan yang menyangkut hegemoni dunia. Ya, bukan hanya Lampung Tengah, tapi juga nasional. Itu adalah karena adanya COVID-19. Nah, tahapan yang tertunda kemarin itu adalah pelantikan PPS, pemutakhiran data pemilih, kemudian verifikasi pencalonan, verifikasi calon independen, kemudian pembentukan PPDP. Nah, kita kan kebetulan yang untuk verifikasi calon independen kan nggak ada, di Lampung Tengah nggak ada. Artinya kita hanya 3 kemarin yang tertunda. Tertundanya itu bukan karena persoalan anggaran, tetapi karena persoalan memang ditunda. Pada saat itu memang ditunda. Ada instruksi surat edaran dari KPU RI yang memang itu ditunda. Nah, setelah persoalan COVID ini mulai mungkin
dianggap sudah mulai bisa diatasi, sehingga sekarang kita jalan. Di awal perjalanan pada tanggal 15 kemarin, kita langsung melakukan pelantikan PPS. Kemudian pembentukan PPDP yang mulai pada tanggal 15 kemarin jalan. Jadi kalau umpamanya kita yang ditanyakan adalah tahapan apa yang tertunda, sebetulnya kalau tahapan yang tertunda yang terkait dengan anggaran nggak ada. Tapi kalau memang penundaan itu dikaitkan dengan persoalan COVID-19 itu ada yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian kalau berbicara terkait dengan ini kan adanya pilkada di tengah pandemi COVID-19 seperti itu. Artinya dari KPU juga sudah mempersiapkan akan adanya harus berjalan sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu. Untuk persiapan dari Lampung Tengah sendiri seperti apa? Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menjalankan semua tahapan mudah-mudahan sampai dengan 9 Desember nanti, semua tahapan yang kami lakukan tentu saja sesuai dengan instruksi pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena juga tanggung jawab moral kami terhadap semua jajaran penyelenggara kami untuk menyikapi bagaimana persoalan terhadap COVID-19. Yang pertama yang kami lakukan adalah hari ini teman-teman PPDP yang berjalan, yang melakukan cek door to door, itu semua sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan semacam rapid test, tetapi surat keterangan bebas influenza. Itu 2.390 anggota. Nah, kemudian setelah itu nanti kami akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap teman-teman kami ad hoc BPS dan PPK. Kenapa yang kami dulukan adalah teman-teman PPDP? Karena teman-teman PPDP masa kerjanya hanya 1 bulan. Pekerjaan mereka hanya dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 13 Agustus nanti. Sehingga itu yang kami dahulukan. Setelah nanti ini clear, pekerjaan mereka selesai, baru kami bergeser ke untuk teman-teman PPS dan PPK sampai dengan nanti sebelum tanggal 9 kepada teman-teman KPPS. Jadi kalau persoalan yang menyangkut dengan bagaimana menjaga protokol kesehatan, kami firm. Kami tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, bahwa teman-teman PPDP itu menggunakan APD yang lengkap, menggunakan masker, safety, sarung tangan plastik. Kemudian untuk mendatangi rumah itu pun kami sudah instruksikan tidak perlu masuk ke dalam, cukup di teras saja berkomunikasi dengan jarak 1 meter. Sampai hari ini kita belum dapat ada laporan-laporan yang mereka merasa keberatan, masyarakat merasa keberatan, mereka menjalankan tugasnya dengan protokol kesehatan dengan baik. Baik. Artinya dari Lampung Tengah sendiri punya beberapa persiapan yang mungkin berbeda dengan daerah yang lain seperti itu. Contohnya misal kita berbicara masalah APD, Pak. Misal APD ini di daerah lain mungkin ada yang bekerja sama dengan dinas kesehatan atau melimpahkan langsung kepada dinas kesehatan. Kalau di Lampung Tengah sendiri artinya diurus sendiri oleh KPU seperti itu? Kalau di Lampung Tengah kebetulan karena memang untuk persoalan APD ini kita kemarin disupport oleh pemerintah pusat, APBN. Jadi teman-teman jajaran sekretariat kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan seperti COVID dengan surat keterangan bebas influenza. Itu kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dengan MOU terhadap semua badan ad hoc sampai dengan nanti di tanggal 9. Sebelum tanggal 9 teman-teman KPPS menyelenggarakan pemilihan suara pada tanggal 9 Desember. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas yang ada di Lampung Tengah untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan itu. Baik. Kalau kita berbicara masalah tadi terkait dengan adanya penjumlahan yang ada di Lampung Tengah seperti penjumlahan TPS, penambahan TPS seperti itu, Pak. Ini kan kita lihat bahwa di Lampung Tengah ini sepertinya cukup banyak, Pak, untuk penambahannya. Ini mungkin bagaimana hitung-hitungan dari Lampung Tengah sendiri sehingga penambahan tersebut semakin banyak, mungkin dengan daerah yang lain juga mungkin ini yang terbanyak adalah Lampung Tengah. Seperti itu, seperti apa? Dapat saya sampaikan begini, historisnya pemilu terakhir, Pileg, Pilpres, itu TPS kami lebih daripada 3.000. Ya. Kemudian sebelum ada COVID, dengan anggaran yang kami terima 48,750, itu kami dipaksa maupun terpaksa untuk membuat TPS hanya 1.500. Dengan ketentuan, satu TPS itu bisa 800 pemilih.
dan itu tidak menyalahi undang-undang karena masih ada di Undang-Undang 10 tahun 2016. Masih dibolehkan secara regulasi. Ketika Maret mulai datang si COVID-19, regulasi mengatur lagi. Hasil rapat dengar pendapat pemerintah pusat, DPR dan Bawaslu, KPU serta DKPP yang pertama itu mewajibkan bahwa salah satu poinnya adalah TPS itu tidak boleh lebih daripada 500 pemilih. Nah, karena TPS tidak boleh lebih daripada 500 pemilih, sedangkan kita punya 1.500 TPS dengan 800 pemilih waktu itu, mau tidak mau kita harus melakukan regrouping ulang. Regrouping ulang itulah untuk menata. Sejenak Pak, regrouping ulang akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik. Baik pemirsa, topik pembahasan kita semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak. Kita ikuti dulu pariwara setelah berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik, Pak Irawan, tadi Anda berbicara terkait dengan historis yang terjadi, kenapa ada penambahan 890 TPS yang ada di Lampung Tengah untuk saat ini. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Oke. Awalnya TPS kita adalah 1.500. Dengan 1.500 anggaran 48,750 juta. Kami pikir firm, bisa kami lakukan. Makanya kalau kita bicara tadi di belakang bicara tentang apa hambatan tentang anggaran, tidak ada. Kalau umpamanya kita bicara anggaran, sebetulnya kita itu adalah fleksibel. Tinggal bagaimana kami mengelola. Tapi karena ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memberikan anggaran tambahan, akhirnya kami potong. TPS yang Pilgub 2411, kemudian Pileg hampir 3.000 sekian, hampir 4.000, 3.900 sekian, menjadi 1.500. 1.500 dengan jumlah 800 pemilih. Itu bisa kita lakukan, tidak menyalahi regulasi. Undang-Undang 10 tahun 2016 masih bisa mengakomodir itu. Nah, ketika ada si COVID-19, kemudian kita diminta untuk menyederhanakan, meminimalisir, mengurangi jumlah kemungkinan orang terpapar COVID. Sehingga diputuskan salah satunya di dalam rapat dengar pendapat DPR RI, Panwaslu, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah, itu maksimal satu TPS hanya 500. Kalau maksimal TPS hanya 500, disitulah letak pertambahan TPS-nya. Kenapa tambahan TPS? TPS yang satu TPS awalnya 800 harus kita kecilkan menjadi 500. Sehingga kan kelebihan itu ditampung menjadi 890 TPS. Ini yang anggarannya tidak ada. Nah, anggaran tidak ada ini kemudian kita komunikasi dengan pemerintah daerah melalui TAPD. Teman-teman jajaran sekretariat yang menurut kami handal, itu juga memberikan satu atensi khusus, berkomunikasi kepada semua pihak, termasuk kita mendorong semua elemen untuk memberikan support kepada kami, bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk minta dana tambahan. Awalnya dana tambahan kami itu adalah 12, sekian. Tapi untuk persoalan COVID ternyata sudah diakomodir oleh pemerintah pusat melalui surat yang kami kirimkan, kemudian teman-teman jajaran sekretariat menyampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU RI, sehingga yang kita dapatkan dari pemerintah daerah itu adalah 8,8. 8,8 inilah nanti yang akan kita sebarkan kepada 890 TPS dengan badan ad hoc, logistik, dan semua komponen-komponen pelaksanaannya. Itu historisnya seperti itu. Baik. Artinya dari 890 TPS ini bukan asal penambahan saya, namun berdasarkan historis kemudian masih diakomodir dalam undang-undang yang berlaku dari yang dianut oleh KPU sendiri. Iya. Gitu ya. Baik. Kemudian dari persiapan ataupun pelaksanaan yang nanti akan dilaksanakan di Lampung Tengah sendiri, Pak. Ini apa tahapan yang sedang dilakukan ataupun belum dilakukan dan mungkin akan dilakukan beberapa dalam jangka ke depan ini? Yang pertama, hari ini kita masih berjalan, teman-teman PPDP di daerah, di Kabupaten Lampung Tengah, ini masih melakukan coklit. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dipegang oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, setelah nanti melakukan coklit, setelah tahapan coklit ini selesai pada tanggal 13, masuk ke tahapan berikutnya, itu adalah tahapan daftar penentuan, tahapan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini nanti masih akan tetap berubah. Nah, daftar pemilih sementara nanti selesai baru masuk DPT, daftar pemilih tetap. Di daftar pemilih tetap ini juga nanti mereka yang tidak terdata masih mungkin bisa memilih sampai dengan hari H. Dengan catatan tidak terdata pada saat coklit,
kemudian tidak masuk DPS, kemudian tidak masuk DPT, tetapi mempunyai EKTP. Oke. Artinya langsung mengajukan saja kalau memiliki KTP atau seperti apa itu? Iya, langsung mengajukan, tapi minimal ada 3 syarat. Baik. Yang pertama EKTP, yang kedua waktunya masih memungkinkan, yang ketiga surat suaranya masih cukup. Baik. Oke. Artinya tadi yang sedang dilakukan adalah coklat untuk saat ini. Iya. Kemudian beberapa tahapan yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan seperti apa? Penetapan DPS dari hasil coklat. Coklat ini nanti, data coklat ini nanti akan disampaikan kepada teman-teman PPS. Panitia pemungutan suara yang ada di tingkat kampung, 311 kampung dengan 8 pokja. Itu nanti disampaikan. Kemudian teman-teman PPS ini nanti yang akan mengecek kembali, meneliti kembali. Hasil coklat itu setelah diolah oleh teman-teman PPS dengan aplikasi akan ditempelkan di masing-masing kampung, di tempat-tempat umum, yang nanti warga kampung itu bisa melihat mereka masuk nggak dalam daftar itu. Kalau tidak masuk dalam rentang waktu 7 hari, mereka masih bisa menyampaikan itu. Itu tahapannya. Oke, kemudian dari tahapan sendiri Pak, proses tahapan yang ada di Lampung Tengah persiapan pilkada, apakah ada tahapan yang belum terlaksana karena menunggu anggaran ini? Sebetulnya kalau kita bilang belum terlaksana menunggu anggaran, nggak ada. Nggak ada, karena tahapannya juga masih panjang. Setelah coklat nanti ada DPS, ada DPT, ada pendaftaran pasangan bakal calon, ada pencalonan dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara masalah anggaran sebetulnya firm. Dengan 8,8 seandainya nanti Agustus nanti sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah, itu firm, kita tinggal ready, tinggal jalan. Baik. Pak Irawan, mungkin ada yang mau disampaikan dari KPU sendiri, Bapak selaku KPU di Lampung Tengah mau disampaikan kepada masyarakat, baik Lampung ataupun dari Lampung Tengah sendiri. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya iNews TV yang sudah memberikan atensi kepada kami, jajaran KPU Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh badan ad hoc yang ada di bawah. Terima kasih kami diberikan kesempatan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang telah mempunyai hak pilih. Yang telah mempunyai hak pilih, andai kata merasa tidak tercoklit pada saat ini dari tanggal 15 kemarin sampai dengan tanggal 13 nanti, setelah itu nanti bisa mendaftarkan, bisa menyampaikan kepada teman-teman badan ad hoc yang kita sebut PPS di lapangan, yang ada di masing-masing kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak terdaftar atau belum terdaftar atau petugas PPDP kami belum datang ke rumah, sampaikan kepada tokoh masyarakat, RT, RW, atau lingkungan-lingkungan sekitarnya, apapun sebutannya, supaya yang merasa mempunyai hak itu bisa mempunyai hak pilih pada tanggal 9. Yang terakhir, terima kasih atas perhatian dan supportnya kepada semua jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah daerah maupun stakeholder yang memberikan support, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, media pers, teman-teman media, teman-teman relawan, dan seterusnya. Kita harus semangat, harus memberikan motivasi bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 9 Desember 2020 supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah tentu saja akan berpartisipasi, berbondong-bondong datang ke TPS supaya kita mempunyai pemimpin leadership yang betul-betul memang bisa mengayomi. Terima kasih. Baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Irawan. Semoga kita juga berharap bahwa semoga di nantinya pilkada akan memunculkan ataupun menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Lampung Tengah ataupun Lampung sendiri di daerah-daerah lain bisa semakin maju seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Irawan. Siap. Pemirsa, tambahan anggaran menjadi hal penting bagi pelaksanaan pilkada Kabupaten Lampung Tengah jika tidak menciptakan klaster baru COVID-19 karena tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Irawan yang sudah bersedia hadir di studio iNews. Saya Roy Sarvan, mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa.